kita. Hai, ketahuilah oleh kalian wanita, kalau saya duel sama anak buahnya Dorman, kamu dulu. Dipa lo ilmu lo kau nyende jawa. Kita jalan kemana ya? Iya, kemana ya jalannya ini? Kok gelap banget sih? Coba kita ngikutin jalan yang tapak ini. Kamu tahu nggak arahnya kemana? Ini mereka lagi pada hamil mau numbalin anaknya ke Dorman ini. Kita ikutin ini. Itu umur berapa bulan itu? Aku udah 7 bulan. Oh, aku baru 5 bulan. Ayo. 5 bulan. Biar kita cepat beres. Kemana jalannya ya? Aku lupa jalannya kemana ini. Dukun Dorman Ustadz Nasihin ini. Sini aja kali. Sini. Kita pakai ilmu halimunan, sahabat. Coba pelan-pelan aja kita jalan. Mana ya? Yuk, ikutin. Ikut aja jalannya. Malam-malam begini mau kemana mereka ini? Kayaknya ke sini deh, kalau nggak salah. Ini dukun Dorman ini anjing ini. Siapa tahu ya ini beneran. Mana ya? Mana mukanya? Kita- Ini jalan sini ya? Kita tidak akan terlihat oleh mereka karena kita pakai ilmu halimunan, sahabat. Aduh. Keren banget lagi. Ngerti merentas kieu kumaha alam jadah dah. Kamu sama mau nemuin anak kamu itu? Iya salah. Kan anak mau bikin aja ya. Iya bener ya. Yang penting kaya kan? Jarang sekali. Ini juga lagi ramai kayaknya ada penurunan. Lepin kameramen. Lagi banyak. Kasih ini juga. Tuh. Ini ya. Mbak. Iya ya ini. Ini kan dia. Simba. Siapa kowe? Nah, Apa? saya Uus. Oh, Iya, Mbak. ini satunya siapa? Saya Asti, Mbak. Dari mana? Saya dari kota, Mbak. Dari kota. Tahu dari mana tempat Mbah Dorman? Ini saya dari teman saya. Teman. Iya, dia ngasih info katanya dukun Dorman itu sangat sakti, bener ya? Iya, lagi Betul ramai. sekali. Iya, makanya saya kesini. Saya pengen kaya, Mbak. Pengen kaya. Iya. Kecil. Soal pengen kaya harus memenuhi syarat-syarat dari Mbah Dorman. Apa aja sih, Mbak, syaratnya? Banyak syaratnya. Apa itu, Mbak, kalau boleh tahu? Janin ya, Mbak, salah satunya. Iya, itu salah satunya. Ini apa lagi, Mbak? Nanti Mbah jelasin. Tapi kalian kesini sama siapa? Kita berdua doang kok, Mbak. Yang benar. Iya. Ada yang ngikutin tidak? Tak ada. Cuman berdua. Iya, Mbak. Duduk kalian. Aduh, Itu berapa bulan? Jadi aku 5 bulan. 5 bulan. Kamu? 7 bulan. Kita pantau aja sahabat ini. Kalian datang ke sini Iya. tujuannya mau ngapain? Saya pengen kaya dong, Pengen Mbak. kaya, selain kaya, Saya pengen tambah cantik lagi. tambah cantik lagi. Iya. Terus apa lagi? Apa ya? Suaranya udah gacor ini. Udah kencang Pokoknya naik ini. pengen kaya lah, Mbak. Aduh, Pengen kaya. Kamu? Saya juga pengen kaya, Mbak. Pengen kaya. Saya juga pengen maju lagi, pengen modal. Kecil soal itu. Kalian sudah siap syarat-syarat yang Mbah Dorman kasihkan? Ya, saya sudah siap dong, Mbak. Makanya Sudah. saya datang ke sini. Siap tanggung risikonya. Iya, Mbak. Siap. Yang benar. Iya, Mbak. Siap ya. Iya. Sekarang kamu duduk sini. Siapa? Aku. Ya, duduk sini. Aku duduk sini. Hadap sana. Hadap sini. Duduk. Duduk. Iya. assalamualaikum. Hei, Bangun kalian berdua. siapa ini? Saya nggak tahu, Mbak. Siapa? Saya dukun mercon. Hei. Siapa kowe? Dukun mercon goblok budak. Saya baru dengar itu namanya dukun mercon. Karena saya ustad ya keke ustad bos. Ayo dia oke kalem. Apa tujuan kamu datang ke sini? Justru kamu tujuan datang ke sini apa? Ini tempat aku. Tempat aku ya. Kurang ajar. Kurang ajar kamu. Sat, Bangsat. pergi kau. Pergi kau. Cepat. Macam-macam. Kau ini bawa siapa? Kau ini bawa siapa? Hah? Aku tak kenal orang ini, Mbak. Yang benar kamu. Iya. Yang benar kamu. Aku datang ke sini cuma berdua loh. Ini? Ini? Siapa ini? Siapa ini? Apa sih sebenarnya? Kamu siapa sebenarnya? Coba sini. Coba sini. Kamu. Coba sini. Kamu sebenarnya siapa? Kok kamu tiba-tiba ada di sini? Kalian ngapain menemui anak buahnya Dorman dukun ini? Ya itu kan bukan urusan kamu. Saya mau pesugihan sama dia. Bohong, dia aja gembel hidupnya masih di hutan. Kalau kalian pengen kaya, Kalau kau kalian silakan. kan, Udah kamu sana pergi ngapain di sini? Ganggu kita aja. Saya udah nggak kuat nih janin saya mau saya keluarin. Duluan. saya mau dibawa kemana? Kamu keluar jangan di sini. Udah sana pergi kamu. Ganggu kita. Hai, ketahuilah oleh kalian wanita-wanita muda, untuk apa kalian menumbalkan ini kalian berdua ini pakai daster malam-malam ke hutan menemui dukun ini?
Ya untuk pesugihan lah. Nggak Ini ada. salah satunya soal janin ini syaratnya. Nggak ada yang namanya pesugihan. Oke, you know this is my life in world. Nothing problem. Pesugihan, no. Kalian kalau mengikuti hawa nafsu akan tersesat selamanya. Kita nggak That's akan right, tersesat di brother. sini. Oke. Mas kita ini bakal kaya, iya kan? Oke. Iya. Kayak monyet kali, hah? Kayak apa? Kayak Ya kaya monyet. lah. Hah? Kita Kayak bakal apa? dapat uang banyak kan? Emang kita bakal banyak. Siapa yang udah membuktikannya? Teman saya. Udah kamu Mana temennya? Ada. Sudah. Sekarang di rumahnya. Iya, saya kesini dapat info dari teman Oke. saya. Teman saya itu udah kaya. Kameramen, bisa ke sebelah situ kameramen. Kalian berdua percaya sama dukun ini bisa mengikuti, mengabulkan keinginan kalian karena apa? Satu, karena apa? Saya kasih analoginya. Kamu percaya ingin menyerahkan kewanitaan kalian, ingin menyerahkan jalan kalian sama dia, dia bisa menimbulkan kekayaan. Faktornya apa satu? Faktor apa? Sakti. Iya, jelas lah itu. Oh, sakti. Iya, sama sakti lah. Bahkan banyak yang terbukti teman saya. Kalau saya berantem sama dia sampai mati, sampai berdarah-darah sama dia berantem. Kalau saya yang menang, Dia nggak bakalan mati. kalau saya yang menang, kalian mau percaya saya apa percaya dia? Oke, gini aja kalau Gentle nih, kalau laki kamu duel. menang, saya percaya sama kamu. Oke. Tapi kalau kamu kalah saya nggak akan percaya sama Oke. Kamu pergi di tempat ini ya. Jadi kamu percaya sama dukun anak buahnya jelas. Dorman ini karena dia sakti. Iya, jelas. Oke, siapapun kalau saya duel sama dia, dia yang kalah, berarti yang sakti siapa? Kalau saya duel sama anak buahnya Dorman ini, yang sakti siapa? Kamu lah. Saya. Iya. Berarti kalian harus percaya sama? Iya, nanti kalau misal kamu menang, saya ikut kamu. Oh gitu. Oke. Kalian ingin bukti siapa yang paling sakti? Di mana-mana yang paling sakti? Apakah Kim Merchant dari Rangkas Bitung dengan si Dorman ini? Yang menang kalian akan percaya sama dia. Betul? Iya. Betul? Sekarang saya tanya, kamu tahu info si anak buahnya Dorman dari mana? Dari teman saya. Teman, kamu sebelah sini. Oke, kalau tolak ukurnya hanya kesaktian mudah. Hei, siapa jenengmu? Ngaran dia sahabrul. Hah? Oke, Batayo. Mbak Tayo. Oke, Apa kamu? Mbak geser ke sana dikit. Mbak geser ke sini dikit. Saya mau tahu siapa yang dukun sebenarnya. Tentu. Hah? Yang paling hebat. Kamu di dunia hitam, santet, taluh, sihir, guna-guna. Udah berapa lama? Udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Apa kamu? Sudah menguasai beberapa ilmu. Tentu. Ilmu rontek. Ilmu pancasona. Ilmu belut putih. Jadi kamu udah sakti. Sakti. Janjian dengan dua wanita cantik ini dari mana saya tanya? Dari anak buah muridnya Dukun Dorman. Dorman. Kamu termasuk anak buah Dorman? Saya pengikutnya. Oke. Mau apa kamu? Saya mau tanya sama mereka berdua. Suami kalian udah tahu belum kalau kalian kesini? Ya nggak tahu lah, kalau tahu nggak bakal boleh. Udah tahu, nggak bakal dibolehin. Main Apa? cantik. Hebat kalian ya. Ikut campur saja. Urusan. Mampus kamu di sini. Mbak, Apa? Dormannya mana? Ada. Sebentar lagi dia ke sini. Sebentar lagi dia akan ke sini. Mau apa kamu? Saya akan menggagalkan ritual kalian ini. Sebelum Dukun Dorman. Cabul dia, kedua tibungetnya dia kuaing, cabul dia, aku dipepek meren dia. Hah? Bangsat kamu. Mau pergi tidak? Tidak, Saya hajar kamu. saya ajar kamu. Coba lawan aja Mbak, resek ya dari tadi. Mbak. Iya, ganggu aja. Wah, Habisin aja, Mbak. kamu dulu yang nyerang saya, ayo, tumbangkan saya. Anda ini anak buah Dorman. Mana si Dorman sedang dikejar oleh Ustaz Nasihin dan Kim Merchant dan Bang Ray Lampung. Emang Lampung ini sekarang yang lagi eksis ini. Orang Lampung itu sportif sahabat ya. Suceng. Kelihatannya aja sangar tapi wah asik lah orang Lampung ini. Santet perut kamu. Santet nih. Tekudulah muka baju ngamaran. Mau ngambil jantung saya. Nggak puas kamu mau ngambil janin dua mereka ini. Beli sih kok takon di babu ini kok. Di paro ilmu lo kau ini di Jawa. Binatang nih kau ini. Hah? Kameramen udah berapa menit? Hadir. Hah? 11. Lab. Ini anak buahnya Dorman nih. Yang dikejar Nasihin dan Bang Ray Lampung ini. Ada lagi bos skincare katanya, Burik, bos skincare itu. Tapi semangat aja lah, upload yang banyak ya, channel-channel mantan-mantan anak buah saya, semangat lah. Mesin enak itu, Mbak. Ini lagi ngapain? Ini lagi ngapain, Mbak? Saya tanya. Lagi lawan kamu lah. Kenceng kamu ini. Nanti lah pulang dari sini lah. Mbak, Mbak kan sakti Mbak, lawan dia Mbak. Anjir, weh.
Bahaya dong, Bah. Biar Diam kalian. Puh, Mbak lagi berusaha ini. Berusaha. Mau menghancurkan saya, berusaha Anda. Pakai Quran ajaran kamu yang dulu kamu dari si Dorman Hadirlah itu. Dorman, hadir. Keluarkan Hadir, ilmu Dorman. yang diajarkan oleh Dorman. Hajar saya. Anda keluarkan ilmunya semua. Lawan saya. Ayo. Sombong kau. Ini kayaknya brutal nih. Ngamuk dia nih. Wah. Puh. Bos, gila. Puh. Wah, powernya gila. terus, Mbah. Puh. Wah, Puh. kagak haplok sedetik mau hajar meren. Puh. Puh. Bah, ajar. Iya, ini lagi diajar. Gue nggak bakalan ganti ini, gue nggak bakalan sah sama orang ini. Aduh, Mbah. Kamu kenapa nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Keluarkan ajian Anda yang Anda pelajari dari si Dorman itu. Puh. Hmm. Puh. 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 Setan kamu ini. Kamu yang setan. Puh. Anda yang setan. Puh. Bangsat juga kamu. Anda yang bangsat. Siapa itu? Narudu bikal a'da min kulli wijatin wabil ismi darmihi minal budi bisata Puh. fa anta rojaiya ilahi wasaidi Fafarik lami maljai si inroma bigolat. Ini anak buahnya Dorman sekali nyerang saya akan mengenai dirinya sendiri karena saya menggunakan hijab barki. Ini bunyinya Narudo bikal ada amin kulli wijatin wabil ismi narmihi minal budi bisata Apa itu, ha? Hah? fa anta rojaiya ilahi wasaidi fa farik lami maljai si inrom mabigolat. Dia kena sendirinya sahabat ya. Dia emang kuat sahabat. Saya lagi nyari kelemahannya ini. Mbah, lawan, Mbah. Puh. Ajar, Mbah. Narudu bikal ada aminku liwijatin wabil ismi tarmihi minal bu'di bisatat fa anta rojaiya ilahi wasaidi fa farik lami maljai si inroma bigola. Anda berdua tahu lagu Gaun Merah nggak? Nggak tahu lagu Gaun Merah? Enggak. Dia, saya menghadir bahwa dia nikahannya Gimana itu? dengan lagu Gaun Merah. Anda nggak tahu Gaun Merah? Lagunya kayak Saya gimana? nggak pernah dengar itu ya. Nggak pernah dengar. Allah Karim. Allah Wahid. Cabut ilmunya. Oke. Mbah, Mati kamu, dia. Mbah. Anjing dia. Babi. Jangan diapa-apain. Allah Wahid. Puh. Saya cabut ilmunya. apa sih, Hilang Mbah? semua. Ini si Mbah kenapa? Pingsan dia. Mati. Mati. Iya. Dorman, anak punya Dorman. Mana yang namanya Dorman keluar kamu? Saya tantang nih. Si Mbahnya Timurton mati nih. gimana Mana Dorman? ini? Hah? Kita Saya jadi infokan kamu. dulu ke sahabat ya. Sahabat. Mana Dorman? Mbah. Duel satu lawan satu sama saya. Mbah, bangun, Mbah. Saya akan bantu Ustaz Nasir dan Mbah, Bang Ray. saya belum kaya kok udah mati sih, Mbah. Mbah, bangun, Mbah. Jangan bercanda dong, Mbah. Bangun. Suceng. Perjanjiannya ketika siapa yang lebih sakti kalian akan nurut sama saya. Iya, Ma. Saya bakal Kalian mau nurut aja ya. kamu bawa produk kameramen ke sini. Kita kenalkan produk pesugihan putih ini ya. Nih, pesugihan putih nih. Apa itu? Percaya dia yang sudah mati mampus modar koid. Meninggal dunia. Apa percaya saya sekarang? Sekarang saya percaya sama kamu. Sekarang kamu Oke. mati. Karena udah ngebuktiin. Wasilah percaya dengan saya hakikat Gusti Allah ya wa yajuju fi haqqi ajala fi'lun kullu mumkini wa tarkihi ya asyariatu kal bahri. Sekarang kalian mau percaya sama saya? Kalian mau kaya? Iya. Betul. Sebelum kalian mengenal dunia pesugihan Anda semua ini ketemu anak buahnya Dorman, kamu usahanya apa namanya siapa tadi? Saya Uus. Uus, Anda Asti, Asti. saya dengar. Uus dan Asti. Sebelumnya Uus kerja apa?
Saya sebelumnya kuli pabrik. Kuli pabrik. Punya usaha sekarang. Nggak ada pekerjaan yang halal itu hina. Lanjutkan pergi. Kenapa kamu berhenti dan ingin menumbangkan pesugihan? Pendek amat umur Anda ini. Pemikiran Anda ini pendek amat. Iya, karena saya pengen cepet-cepet buka punya usaha gede. Karena tergiur oleh teman-teman Anda. Cari gadun. Kamu Asti sebelumnya kerja apa? Aku jualan bakso. Bakso. Iya. Kenapa Anda memutuskan meninggalkan pekerjaan yang jelas-jelas halal menuju Saya lagi sepi mas, makanya saya lari ke sini. jualan lagi sepi, Anda kerja di pabrik. Pas. Kamu ke kuli pabrik. Iya. Mau disayangi atasan dan naik jabatan. Iya mas. Kontrak diperpanjang. Iya. Yang tadinya outsourcing di yayasan karyawan tetap mau. Mau gimana? dong caranya? Pakai ini Raja Kulit Kijang. Apa itu? Kulit kijang. Kameramen mendekat sini. Kulit kijang. Oke. Nah, ini Raja Kulit Kijang apabila dibawa Mbak sehari-hari dikantongin, dijadiin sabuk, tempel di kerudung, taruh di tas, taruh di dompet, dibawa-bawa aja. Sehari-hari Mbak misalkan di pabrik, Mbak atasan Mbak bakal sayang sama Mbak bakal dipromosikan jabatan terus naik sampai JM, tahu JM, General Manager. Jabatan yang tadinya kita operator, QC naik, mekanik naik, admin naik, pengawas naik, leader naik, General Manager. Pakai itu aja. Bawa ini. Karena ini apabila dibawa kerja, karyawan disayangi atasan, dihormati bawahan. Kerja damai, dunia kerja saya sekarang kan kayak bangsat. Salah dikit di anjing-anjing sama leader, dibangsat-bangsat sama atasan. Kerja tuh di dunia kerja itu sebenarnya nggak sesadis itu, bro. Kalem aja, pan aing nyaho ngalaman aing gawe. Ngalaman aing dia di Mayora, dia aing beak, gara-gara beakna hancur aing ku judi. Geus bentuk itu perjalanannya aing mau sukses. Sampai mana tadi? Mbak karyawan. Iya. Ya. Udah dipecat sekarang. Udah, makanya saya Oke. kesini. Kerjaan masih banyak, outsourcing masih banyak, lanjutkan. Ya. Mau outsourcing, mau karyawan tetap jalani. Yang penting kerja halal. Mbak bawa-bawa ini. Insya Allah kemajuan yang akan kita dapatkan. Ini wasilah pelantara kita menuju sukses. Dibawa kerja makin bagus. Dibawa usaha rame. Dibawa ke hutan terhindar dari binatang buas. Dibawa di jalanan terhindar dari begal, hipnotis, guna-guna, sihir, rampok, dan lain sebagainya. Banyak banget ya mas. Banyak banget. Mau? Mau mas. Caranya gimana? Ya gimana cara mendapatkan kulit kijang itu? Iya, sebelum saya kasih tahu caranya bagaimana buat para sahabat juga di rumah yang ingin mendapatkan kulit kijang ini, wasilah pelantara usaha maju dan lain sebagainya. Satu lagi kita jelaskan ke Mbak ini. Mbak tadi dagang apa? Aku jualan bakso mas. Jualan bakso makanan. Sifatnya makanan itu pakai ini garam asma nih. Garam asma itu apa? Garam asma ini adalah pesugihan putih yang mana Mbak setiap bakso Iya. pakai garam ini. Campur garam bakso Mbak. Setiap orang yang makan garam ini dia akan balik lagi, enak. Enak. Itu bener mbak. Benar pakai garam asma. Jadi yang usaha makanan sebaiknya menggunakan garam asma dari Kim Mercon. Ini juga untuk memajukan usaha pagar usaha dari orang-orang yang jolim. Ada kan usaha padahal kita buka. Iya. Tapi kata tetangga, Mbak kemarin kenapa tutup? Padahal buka. Iya bener kayak gitu mbak. Iya, padahal buka, tapi kata orang-orang tutup. Itu kemungkinan disebar garam, disebar tanah kuburan, sehingga usaha kita sepi kayak kuburan, keung. Nah, untuk membukanya pakai garam ini, untuk menangkalnya pakai garam ini. Itu cara pemakaian gimana mas? Kalau kita usaha bakso, makanan, Iya. campur bumbunya dipakai garam saya. Pakai ini. Iya, orang yang udah beli, narik pelet, beli lagi. Iya. Kalau kita usahanya besi dan yang lain sebagainya, atau untuk menangkal rumah ini pakai ini. Sebar di area rumah kita, ya, sebar ditanam, disebarin di area rumah kita, di warung kita, insya Allah rame. Iya. Ada juga yang nggak percaya, aing menurut naon ngos gitu, rezeki mati Gusti Allah. Kan kayak ada bahasa kayak gitu ya, yang emang bener, nggak salah dia bilang. Tapi tunggu, ketika bangkrut jangan nyalain siapa-siapa dong. Iya. Bener nggak? Kadang-kadang kita lagi usaha maju, santai-santai aja. Tapi udah bangkrut, baru nyari ustadz, nyari orang pintar, nyari dukun kemana baik. Kos LC, taharam ada, ingat baru tahu LC. Iya bener. Buat sahabat yang usahanya masih maju, jangan dulu sombong. Tetap saya sarankan untuk menggunakan garam asma dari Kim Mercon. Mau tahu caranya seperti apa? Gimana? Kalian nggak bawa HP? Enggak. Nggak boleh bawa HP kalau kesini. Catat nomor saya ya buat para sahabat yang ingin garam, yang ingin madu untuk pengobatan, yang ingin kulit kijang di nomor WA 081214684098. Kalian nggak bawa HP, nanti tonton channel YouTube saya, nama YouTube-nya Kim Mercon Official. Kalian nanti buka videonya, besok tayang. Ya, catat nomor tadi. Nanti WA ingin memesan kulit kijang kah, garam kah, atau madu kah? Nomornya 081214684098. Sahabat juga yang ingin memesan silahkan. Yang ingin bersilaturahmi konsultasi langsung silahkan. Ya. Atau yang paling enak lagi buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kim Mercon Al Hikmah.
klik nanti keluar foto saya lagi pakai sorban, lagi pakai peci, dan ada tulisan Ki Mercon Al Hikmah di Shopee. Ya, Mas. Klik aja fotonya, nanti keluar produk-produk saya. Iya. Ya, Ki Mercon Al Hikmah ya, Mas? Ki Mercon Al Hikmah. Itu ya? Ya, kalian baru kenal saya kan? Iya. Oke, saya bukan orang baik, saya hanyalah manusia biasa. Ya, tapi insya Allah seluruh hasil penjualan produk Ki Mercon, baik garam asma, madu, garam, rukiah dan lain sebagainya, itu akan saya sumbangkan ke anak yatim piatu. Insya Allah sebulan sekali atau setahun sekali, dan akan saya bangun pondok pesantren. Sisanya untuk ngemprut, ngebrusut, ngebudak-dak haram jadah sia. Oke, buat para sahabat itu aja ya. Bagi sahabat yang ingin memesan kulit kijang, garam asma dan lain sebagainya, hubungi nomor tadi atau buka aplikasi Shopee. Sekarang kalian percaya sama saya? Iya. Ya, ini baik dijaga ya. Apalagi suami, kalau kalian tahu kecewanya minta ampun. Gak ada kekayaan yang didapatkan secara instan. Untuk pembelian produk Ki Mercon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Ki Mercon Al Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Ki Mercon Al Hikmah, toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Ki Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Ki Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Ki Mercon, sudah diasma oleh Ki Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain, itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Ki Mercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Ki Mercon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, diantaranya amandel, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang masuk akal, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Ki Mercon selanjutnya ada raja kulit kijang seperti ini. Setiap pembelian raja kulit kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini, sahabat, yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita, jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya, bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jamret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris, ya. Dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya, sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.